Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya iman adalah bergembira bersama Tuhan saat alami duka cita dalam cobaan. Judulnya itu teman, temanya itu. Jadi iman adalah bergembira bersama Tuhan saat kita mengalami duka cita dalam menghadapi ujian cobaan hidup di dunia ini teman-teman. Jadi judulnya itu, nah saya coba bacakan teman-teman dari kitab Kisah Para Rasul. Teman-teman coba buka kitab Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18 saya bacakan, dan juga nanti nyambung teman-teman, sambung lagi dengan 1 Petrus pasal kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 3 sampai 12. Nah, ini saya coba baca dulu di kitab Para Rasul teman-teman pasal 11 ya ayatnya 1 sampai 18. Judul perikopnya teman-teman, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem itu. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau cerita zaman itu teman-teman, yang namanya bersunat itu adalah orang-orang yang ikut Tuhan Allah teman. Tapi kalau tidak bersunat dianggap tidak ikut Tuhan Allah gitu. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku gitu. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung gitu. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram gitu. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea gitu. Nah ini teman-teman, kalau menyimak di ayatnya yang 6, 7, 8 ini teman-teman, jadi ini saya tangkap gitu, ada pengertian bahwa firman Tuhan itu kan bicara teori rohani gitu, teori-teori rohani. Nah firman Tuhan ini bisa juga disebut hukum teman, hukum yang baku gitu, hukum yang mati. Nah di sini cerita kalau bicara dari sisi Nasrani gitu, yang namanya firman Tuhan itu dapat diartikan dari 2 teman. 1, firman Tuhan dalam arti kata baku yang memang tertulis namanya logos gitu, tertulis logos dan berupa hukum teman-teman. Tapi kalau bicara cerita dari ayat-ayat ini teman, ini ceritakan jadi selain ada aturan hukum, firman Tuhan yang berupa hukum, ternyata ada juga firman Tuhan yang memang diatur langsung oleh Tuhan gitu. Jadi tadi kalau lihat cerita ini kan lewat suara Tuhan gitu. Nah lewat suara Tuhan itu secara audible atau tidak gitu, itu Petrus yang ngalamin itu kan gitu. Tapi kalau buat kita bisa audible, bisa juga dorongan dari hati teman-teman. Nah kalau di Nasrani, kalau firman itu timbul karena dorongan dari hati, itu disebutnya rema teman-teman, bukan logos gitu. Jadi kalau logos itu tertulis dan umumnya berupa teori rohani yang bersifat hukum gitu. Tapi kalau rema itu tidak terlalu hukum teman. Jadi ya serancangan dan sekendak Tuhan saja gitu. Jadi bisa aja dorongan itu terjadi dalam waktu kita saat membaca firman Tuhan, atau mungkin audible seperti yang Petrus alami. Cuman kan buat kita kadang-kadang kalau yang belum mengerti akan firman lebih dalam gitu, kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa Tuhan itu bisa melalui roh Tuhan gitu, melalui roh kudus, melalui nur kalau orang muslim katakan. Itu bisa seperti itu teman-teman. Jadi butuh pengenalan pengertian firman yang lebih dalam untuk mengenal bahwa firman Tuhan itu tidak cuma mati berupa logos gitu, berupa teori rohani, berupa hukum gitu. Tapi firman Tuhan ini juga bisa hidup teman.
teman-teman. Jadi bisa hidup itu ya namanya rema gitu. Ada dorongan atau audible gitu, kedengaran suara perintah Tuhan yang langsung di kita orang, atau dorongan dari hati kita, teman-teman. Nah, ini disebutnya kalau di Nasrani namanya rema. Saya nggak ngerti apakah di luar Nasrani ada istilah seperti ini gitu. Yang jelas banyak sekali orang-orang yang bicara kalau tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Kalau orang itu belum kenal, belum mengerti bahwa ada roh di dalam kita, tidak hanya tubuh dan jiwa saja. Kadang-kadang arti kata rema ini jadi nggak bisa ketangkep, teman. Karena mereka teman-teman yang cuma sekedar mengerti firman Tuhan itu ya cuma bicara dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri, bisa juga ya cuma dari pola pikir tubuh dan jiwa saja, teman. Jadi firman Tuhan akan menjadi rema, tidak cuma melulu teori rohani atau dasarnya cuma terikat oleh hukum. Apabila memang kita sudah tahu dan mengenal bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, di mana roh Tuhan itu ya menggerakkan hati kita untuk mengartikan firman itu tidak cuma sebagai logos, tapi bisa sebagai rema gitu. Sebagai pribadi Tuhan gitu ya, bukan secara umum teori rohani secara umum, tapi secara pribadi Tuhan ya ada ngedorong kita untuk melakukan firman-firman yang bisa dianggap kadang-kadang seperti cerita ini kan. Kenapa Petrus menolak untuk bisa memakan yang tadi disebut binatang-binatang tadi gitu ya, karena memang di teori rohani tidak boleh, teman-teman. Yang disebutkan oleh Tuhan langsung itu yang berupa rema tadi, yang berupa ucapan audible yang didengar oleh Petrus itu seolah menyimpang dari firman-firman itu, teman-teman. Tidak sama gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan firman kali ini adalah apabila kita menerima rema, dorongan yang dari Tuhan, itu tidak ada istilah haram halal lagi gitu, karena memang ini Tuhan yang suruh. Tapi secara umum ya Tuhan ya anggap yang binatang yang tadi disebutkan itu adalah haram, teman. Tapi apabila ada instruksi tambahan dari Tuhan bahwa itu Tuhan yang ngatur, yang haram pun bisa menjadi halal gitu, teman. Karena Tuhan Allah adalah hukum dari segala firman Tuhan gitu. Itu. Jadi kalau memang prinsipnya roh Tuhan yang menggerakkan, hukum Allah itu, hukum firman Allah itu bisa kalah, teman-teman, dengan ya yang namanya hukum dari roh Tuhan itu. Ya, hukum langsung dari roh Tuhan. Nah, ini butuh apa? Kita benar-benar mengerti akan firman Tuhan, dan kita butuh benar-benar peka sekali akan suara Tuhan itu. Karena sangat sulit membedakan mana perintah Tuhan dan mana yang bukan perintah Tuhan apabila bukan bentuknya teori rohani yang baku itu, bukan yang hukum itu, teman-teman. Ini butuh kepekaan, benar-benar butuh kepekaan itu, butuh kedekatan antara roh kita dengan roh Tuhan gitu, benar-benar hidup bersama, teman. Jadi memang nggak mudah gitu. Jadi kalau Petrus sampai ngalami seperti ini juga ya saya anggap wajar-wajar saja, teman. Nah, ini hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea gitu. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus itu gitu. Nah, ini kan karena Petrusnya menolak, teman-teman. Suruh menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan orang-orang yang di luar pengikut Tuhan waktu itu gitu. Tapi ya firman Tuhan instruksikan gitu. Ya boleh saja ya orang itu secara hukum gitu tidak mengikuti Tuhan. Tapi kalau Tuhan pengen orang-orang itu diselamatkan, ya bisa saja gitu. Meskipun Petrus jadi mungkin menolak awalnya kan. Karena orang-orang ini kan bukan pengikut Tuhan, ngapain gitu mesti didoain, diselamatkan gitu. Nah, ini yang Tuhan katakan benarnya ya Tuhan itu bukan cuma untuk orang-orang misalnya orang-orang yang pengikut Tuhan aja. Tuhan itu pengen semua orang itu diselamatkan gitu. Bukan seperti orang yang sudah ada di dalam Nasrani yang diselamatkan, orang yang di Muslim diselamatkan, orang di agama A, B, C, D diselamatkan.
Tuhan itu pada prinsipnya ingin menyelamatkan semua teman-teman. Jadi yang tidak beragama pun, belum beragama pun, ya Tuhan pengen selamatkan teman-teman. Itu prinsipnya Tuhan seperti itu gitu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu gitu. Nah, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus, Roh Tuhan itu ke atas mereka dan sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus gitu. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada firman Tuhan, bagaimanakah mungkin aku mencegah untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang belum sebagai pengikut Tuhan ini teman-teman. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup teman-teman. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa ya ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Yang tadi saya katakan, jadi Tuhan itu pada prinsipnya Tuhan Allah itu akan menyelamatkan semua teman-teman, semua bangsa-bangsa gitu. Jadi jangan dianggap yang selamat itu yang seperti agama atau imannya kita gitu. Jadi semua, Tuhan itu pengen semua diselamatkan teman. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya 1 sampai 19 teman-teman. Sampai 18 gitu. Nah, ini saya coba cari teman-teman di kitab 1 Petrus. Coba teman-teman cari kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 3 sampai 12 teman-teman. Coba dicari teman-teman. Kitab 1 Petrus teman-teman pasalnya pasal 1 ayatnya 3 sampai 12 teman-teman. Kita baca kita mulai ayatnya dari 3 teman-teman ya. Dari 3:12 kitabnya kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 3 sampai 12. Nah, ini saya coba bacakan. Judul perikopnya teman-teman, pengharapan iman dan kasih. Itu judul perikopnya itu. Terpujilah Allah dan firman Tuhannya gitu, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan firman ini teman-teman, kebangkitan dari firman Tuhan ini gitu, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Ini cerita firman Tuhan teman. Firman Tuhan itu berarti untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman gitu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita simak di ayat 5 teman-teman, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ini bisa tahu begini teman-teman, apabila kita tidak mengerti akan firman, kita tidak melakukan firman, kita tidak akan tahu akan hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi kita harus tahu gitu. Nah, malah di firman katakan, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Nah, ini dikatakan lagi ya untuk mendapatkan keselamatan pada akhir zaman gitu. Ya, kita harus mengerti akan firman Tuhan dan kita harus melakukan firman Tuhan. Tapi konsekuensinya waktu kita melakukan firman Tuhan itu ada duka cita ya oleh berbagai-bagai macam pencobaan teman-teman. Jadi teman-teman jangan aneh gitu kalau sampai kita dalam hidup mencari Tuhan kok tahu-tahu jadi mengalami banyak permasalahan. Ya memang seperti itu gitu. Ya untuk bisa ketemu dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki, nggak ada jalannya selain harus melewati penderitaan ini teman-teman. Jadi kalau kita udah bicara masuk ke kitab Nasrani yang perjanjian baru, nggak ada cara lain teman-teman. Jadi
jalan itu ya hanya penderitaan untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Beda dengan di kita perjanjian lama yang bicaranya ujungnya bukan penderitaan tapi berkat, teman-teman. Bagaimana mendapatkan berkat untuk kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Itu bicara di kita perjanjian lama, teman-teman. Tapi kan perjanjian lama kan firman Tuhan katakan disempurnakan gitu dengan perjanjian baru. Nah, penyempurnaan ini berubah, teman-teman, yang bertransformasi gitu dari yang namanya berkat duniawi gitu kan, yang berupa kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, dirubah gitu menjadi berkat yang lebih sifatnya lebih kerohani, yang sifatnya untuk keselamatan akhirat, teman-teman. Jadi memang ada transisi itu, teman-teman. Tapi nggak ngerti kalau di kitab yang lain di luar Nasrani apakah jelas enggak gitu dikatakan gitu. Kalau di Nasrani sih jelas, teman, bahwa ada kita perjanjian lama itu ya sifatnya duniawi tadi gitu. Yang sifat perjanjian baru itu adalah penyempurnaan dari perjanjian lama ini ya, yang sifatnya lebih arah ke keselamatan akhirat gitu. Jadi kalau kita belum mengenal lebih dalam, belum mampu mengerti lebih dalam gitu, ya akhirnya kadang-kadang jadi salah, teman-teman. Banyak orang-orang yang berharap bagaimana untuk ikut Tuhan itu adalah targetnya adalah kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, karena cuma membacanya separuh, teman-teman. Pengenalan pengertian akan firman Tuhannya separuh. Tapi kalau kita totalkan jadi satu gitu, secara perjanjian lama dan baru, di situ akan dilihat bahwa yang berlaku itu justru adanya di perjanjian baru, karena perjanjian baru firman Tuhan katakan adalah penyempurnaan dari perjanjian lama. Berarti yang lama itu cuma bicara kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, itu belum sempurna, teman-teman. Yang sempurna itu adalah bagaimana untuk masuk ke keselamatan akhirat, itu yang baru disebut sempurna gitu. Ini yang memang butuh lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Maksudnya penderitaan loh, kenapa kita mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan itu. Ya, maksud dari mengalami duka cita dan berbagai-bagai pencobaan itu, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana gitu, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saatnya kita meninggal gitu, teman. Gampangnya gitu ya, saatnya meninggal, saatnya kita mengalami penghakiman gitu, penghakiman di akhirat gitu, teman. Ya, kita akan mendapatkan hal seperti itu, teman-teman. Sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan Allah gitu, namun kita mengasihinya, kita percaya kepada Dia, sekalipun kita sekarang tidak melihatnya. Kita bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak dapat terkatakan. Nah, ini kan makanya orang kalau ikut Tuhan itu dianggap gak wajar, itu seperti itu sebenarnya. Kenapa dalam hal mengalami ujian cobaan dengan bentuk-bentuk begitu banyak permasalahan, kok orang itu tenang-tenang aja gitu, gak pernah takut, gak pernah ngerasa duka cita, dia bergembira. Ya memang karena firman Tuhan ajarkan seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya? Cuman bagaimana kita bisa bergembira dalam permasalahan gitu, ya dalam menghadapi permasalahan, ya cuma satu-satunya kan kita bisa bergembira apabila kita beriman kepada Tuhan melalui firman Tuhannya gitu. Kalau kita tidak punya iman itu, kita tidak bisa bergembira, benar. Yang realitanya benar-benar jiwa dan tubuh kita sedang terpukul oleh permasalahan gitu, oleh duka cita. Nah, duka cita dan permasalahan itu akan berubah. Duka cita dan percobaan lewat permasalahan itu akan berubah apabila kita masuk gitu ya ke dalam apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Yaitu berarti lebih mengenal firman Tuhan, lebih mampu melakukan firman Tuhan gitu, lebih mampu mengerti firman Tuhan. Nah, ini nggak jauh-jauh, teman, harus bersama Tuhan gitu. Nah, bersama Tuhan di sini diartikannya ya dua, teman. Bagaimana bersama, maksudnya hidup di jalannya firman Tuhan, dan bagaimana hidup dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman. Baru dikatakan ya bersama Tuhan. Nah, kalau kita hidup di jalan firman Tuhan dan bersama roh Tuhan, ya rasanya meskipun berduka cita dan mengalami ujian cobaan dalam bentuk banyak permasalahan, tetap aja kita bisa bergembira, teman-teman. Jadi ya pola pikir orang-orang rohani dengan duniawi bedanya gitu, teman-teman. Orang dalam duka cita dan banyak
ujian, cobaan, permasalahan kok bergembira? Ya karena orang dunia tidak mengenal gitu, tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengenal, tidak mengerti bahwa roh Tuhan itu ada dan bisa dihidupkan bersama, itu tidak ngerti. Tapi kalau orang rohani yang sudah lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, ya mereka dalam kondisi duka cita dan dalam banyak ujian, cobaan, permasalahan, ya bisa bergembira gitu. Itu kunci firman di ayat 8 itu, maksudnya gitu teman-teman. Karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, parameternya di ayat 9 itu, jadi kenapa kita bergembira? Karena kita sudah bicara apa? Jadi di atas pola pikirnya orang-orang dunia gitu loh. Ya kita udah di atas itu gitu. Nah, ini yang apa sih di atas itu? Ya karena kita sudah lebih berpengharapan ya untuk mendapatkan, ya kita berpengharapan, kita mempunyai iman gitu. Ya kita berani melakukan seluruh firman Tuhan gitu bersama dengan roh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa di sini berarti kan ya keselamatan akhirat yang Tuhan mau gitu. Keselamatan jiwa adalah keselamatan perubahan pola pikir, perasaan dan kehendak kita gitu, yang tadinya duniawi sekarang rohani. Nah, kita udah tahu bahwa yang namanya kehendaknya jiwa Tuhan itu gitu, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu adalah ya untuk keselamatan jiwa, keselamatan akhirat tadi, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Keselamat itulah yang diselidiki dan teliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kita gitu. Dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Tuhan ini gitu, yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa pelaku firman Tuhan ini gitu, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu gitu. Jadi ya roh Tuhan itu yang akan memberitahu itu, teman-teman. Kita akan berduka cita dalam menghadapi ujian cobaan, ya tetapi kita akan berhasil melewati itu, mendapatkan keselamatan akhirat apabila ya kembali lagi kita mengenal dan mengerti, kita mau dan mampu mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, dan kita juga mau dan mampu melakukan firman Tuhan karena kita hidup bersama dengan roh Tuhan itu. Ada kuasa roh Tuhan yang secara supranatural yang membantu kita, teman-teman, untuk memampukan melakukan firman Tuhan sampai pada hari penghakiman di akhirat nanti, teman-teman. Kurang lebihnya gambarannya gitu. Jadi di sini kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kita dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kita dengan perantaraan mereka yang oleh roh Tuhan gitu. Roh Kudus kalau di Nasrani atau mungkin di Muslimnya disebutnya Nur, di agama lain saya kurang tahu gitu, yang diutus dari sorga menyampaikan berita ya firman Tuhan ini Tuhan kepada kita, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat gitu. Jadi malaikat-malaikat itu menunggu banget, teman-teman, menunggu kita berani melakukan firman Tuhan enggak gitu. Kalau memang ada orang yang melakukan firman Tuhan, ya firman Tuhan yang lain katakan ya isi surga ya berbahagia gitu, bersuka cita gitu. Ini sih sudah bacakan di dua kitabnya, teman-teman. Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 saya sudah bacakan. Nah, ini saya langsung masuk ke dalam aja, teman-teman, ya, supaya bisa lebih jelas gitu. Firman Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 9 khususnya gitu, ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram gitu. Nah, ini kembali lagi yang tadi cerita awal kan, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu jelas logos gitu. Jadi semua orang bisa membaca itu, teman-teman. Tapi belum tentu semua orang bisa menganggap firman itu seperti rema gitu. Jadi bagaimana firman itu bisa hidup, bisa kedengaran, baik audible atau mungkin lewat dorongan hati. Nah, itu kembali ke kepekaan kitanya, teman. Selama roh Tuhan belum hidup di dalam roh kita, rasanya nggak mungkin, teman. Nggak mungkin kita bisa punya dorongan, kecuali sekali-kali ya untuk awal-awal Tuhan pengen buat mujizat buat kita, bisa saja gitu ya, ditimbulkan pengenalan, pengertian akan firman dengan cara dibukakan remanya. Saya pernah alamin itu, teman-teman.
Jadi waktu awal-awal yang saya pernah sharingkan tahun 2007, saya kan pertama sekali membaca firman Tuhan, teman. Jadi waktu itu permasalahannya udah datang banyak sekali, teman-teman. Lah bagaimana saya mau menyelesaikan masalah gitu? Sedangkan waktu itu saya tidak banyak kenal teman rohani, saya tidak banyak kenal mentor rohani gitu. Dan saya juga tidak mengenal bahwa secara rohani itu bisa ada pesan-pesan Tuhan gitu yang bisa disampaikan gitu kepada kita. Kita nggak ngerti. Nah akhirnya ya saya bagaimana hidup gitu dalam menyelesaikan permasalahan saya pada tahun 2007 sampai 2011, 2012 itu saya bagaimana menghidupkan roh Tuhan dengan pengalaman saya sendiri, teman-teman. Karena saya berpikir waktu itu, waktu saya bicara adat istiadat, waktu saya tradisi, itu berkomunikasi dengan dunia roh gitu. Lepas itu roh Tuhan atau bukan roh Tuhan gitu. Ada cara, teman-teman. Kalau di adat istiadat tradisi itu ada cara itu dengan melempar apa, jadi kayak melempar untuk tanda gitu ya, misalnya dalam bentuk-bentuk mungkin apa sih, bisa bentuknya mungkin uang koin gitu loh ya. Nanti kalau misalnya bisa sama berarti jawabannya no gitu, soalnya gitu. Kalau bisa beda muka gitu, yes gitu ya, bisa begitu, teman-teman. Bahkan ada juga yang disediakan misalnya dengan pilihan, oh nanti kalau keluarnya nomor segini kita ambil, berarti ada apa sih, semacam catatan gitu ya, ambil itu, nanti kita lihat, oh ini berarti si roh ini menjawabnya ini gitu. Jadi di adat istiadat tradisi zaman dulu itu ada seperti itu, teman-teman. Karena saya tidak mengerti akan firman Tuhan gitu, tidak mengerti cara kerja Tuhan. Saya tahu cuman hanya cara-cara begitu. Akhirnya saya lakukan, teman, sama gitu, dengan cara ya menjadikan kitab suci itu jadi kayak orang milih gitu, kayak undi, ada undian. Begitu saya lihat gitu, oh ini, nah saya doakan apakah benar Tuhan ini, dan ternyata jawabannya banyak yang benar, teman-teman. Tapi ya tetap saya bawa dalam doa dulu ya. Nah ini yang tadi dikatakan, kalau di cerita Petrus itu cerita halal haram. Kalau bicara haram, saya melakukan hal itu kan konyol, teman-teman. Tapi karena mungkin balik lagi, saya tidak memiliki cara-cara lain, ya Tuhan kan bisa saja melalui roh saya gitu. Meskipun saya belum ngerti soal roh Tuhan ada dalam roh saya gitu, ya Tuhan bisa menghidupkan itu, mungkin sebagai mujizat gitu. Jadi akhirnya Tuhan guidance saya lewat firman-firman itu dengan cara saya yang salah gitu, ya mungkin disebutnya cara haram gitu ya. Nggak mungkin masa sih ada firman diundi sama saya gitu ya, kayaknya kan nggak masuk akal gitu, nggak boleh. Mestinya kan ya, cuman karena saya nggak ngerti cara lain, ya saya lakukan itu, teman-teman. Saya lakukan itu dan memang nggak ada problem gitu, sampai semua masalah itu bisa diatasin. Ya saya dengan masalah bukan dengan cara duniawi, dengan penyelesaian masalah saya itu bukan dengan materi gitu, bukan materi karena saya bekerja, tapi saya selesaikan dengan secara rohani, teman-teman. Nah ini sulit sekali saya ceritakan di udara begini gitu. Mungkin kalau ada yang mau tahu lebih detail, ya memang mesti ketemu di darat kali. Jadi saya bisa bicarakan lebih jelas bahwa ini saya ngalamin seperti ini loh gitu. Nah ini saya cuma garis besarnya seperti itu, teman-teman, bicara halal sama haram aja gitu. Jadi kalau di cerita Petrus itu bicara makanan gitu, dan juga ujungnya Petrus disuruh menyelamatkan orang yang tidak percaya Tuhan gitu ya. Petrusnya protes, tapi akhirnya Petrus ngerti gitu. Nah kalau buat saya berarti saya ngalamin begitu, teman-teman. Jadi ada cara Tuhan yang saya kok malah seperti buang undi gitu di dalam kitab suci saya. Untung saya masih nanya ke Tuhan, apa benar gitu bahwa Tuhan jawab saya atasin permasalahan saya itu melalui firman yang ini. Saya selalu cross check dengan doa lagi, teman-teman. Tapi ya manjur tuh gitu, ya tetap terjadi gitu. Ya mungkin kembali lagi Tuhan ngerti posisi saya waktu itu 2007 baru terima Tuhan dalam hidup saya, juga baru baca firman Tuhan, teman-teman. Tapi permasalahan keburu datang gitu. Nah justru lewat kejadian-kejadian itu jadi saya makin percaya, teman-teman, bahwa firman Tuhan itu hidup tuh beneran gitu. Karena saya memang melakukan itu, meskipun mungkin bisa dianggap konyol, dianggap haram waktu itu gitu. Tapi ternyata sampai selesainya sekarang ya tetap oke semua. Tapi kalau lihat saya udah lebih mengerti firman Tuhan, teman. Sekarang sudah berubah, teman. Sudah yang namanya dispensasi seperti dulu itu udah nggak ada, teman. Udah nggak bisa. Saya pengen buang undi lagi udah nggak bisa gitu. Nggak bisa ngatur seperti itu.
kadang-kadang ikut Tuhan itu apa ya, teman? Jadi kembali ke hati kita lagi gitu. Kalau kitanya memang benar-benar buta, Tuhan bukain jalan kok, nggak diam gitu. Jadi Tuhan itu ya imbangin kita, teman. Tuhan itu baik sekali mengimbangi kita gitu. Jadi kalau kita masih kanak-kanak rohani, Tuhan juga bisa kasih dispensasi gitu. Tapi bukan berarti seumur-umur kita tidak menjadi dewasa rohani, teman-teman. Tuhan harapin satu saat kita harus dewasa rohani. Tapi kalau waktu kita masih kanak-kanak rohani, cara apapun juga bisa terjadi, teman-teman. Yang saya alami seperti itu gitu. Ya konyol banget gitu. Masa sih istilahnya dengan cara undi melihat firman di dalam kitab suci saya bisa menjadi solusi untuk menghadapi masalah yang besar sekali, teman-teman. Yang udah ngaitnya itu duit waktu itu kendala di ekonomi saya itu udah bukan kecil, teman-teman. Tapi ya selesai itu dengan cara-cara firman gitu. Ya sama sekali tidak dengan cara dunia. Bahkan kalau lihat dari cara dunia, perusahaan saya waktu itu tidak mengalami kemajuan apa-apa, malah mungkin defisit terus gitu. Tapi yang herannya selesai gitu masalahnya. Nah itu cara ajaibnya Tuhan itu. Nah dengan saya mengalami itu, jadi saya lebih berani, teman-teman. Saya lebih beriman bahwa Tuhan itu benar ada gitu. Ya bahwa Tuhan itu bukan cuma di teori saja gitu. Di realitanya ada dan tidak sulit kok, teman-teman. Kalau selama hati kita benar-benar total untuk Tuhan gitu. Ya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan itu akan ngimbangin kita. Waktu kita kanak-kanak rohani, Tuhan juga bisa ngimbangin untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak rohani. Meskipun satu saat Tuhan ajak kita untuk bisa lebih dewasa rohani, teman-teman. Firman tersebut Tuhan nyatakan sampai 3 kali kepada Petrus. Ini dimaknai bahwa firman Tuhan tertulis dalam kitab suci adalah logos gitu, teman-teman. Tertulis gitu. Akan kalah kuat jika firman Tuhan dinyatakan dalam bentuk rema gitu. Ya, yang tadi saya udah jelasin jadi dorongan hati yang dari Tuhan, teman-teman. Saya tadi udah jelasin gitu. Bahasan firman di atas terkait dengan Tuhan tidak membedakan kelompok atau golongan atau agama apapun yang dibuat manusia. Di mata Tuhan, manusia adalah sama gitu. Di mana Tuhan merancang dan kehendaki untuk mendapatkan semua manusia itu keselamatan akhirat yang kekal dalam surga bersama Tuhan gitu. Jadi gitu, teman-teman. Manusia yang ribet gitu. Manusia di dunia ini yang ribet, yang mengotak-ngotakan, membeda-bedakan. Tapi kalau dari sisi Tuhan, buat Tuhan itu manusia itu sama semua, teman-teman. Bagaimana manusia itu adalah Tuhan pengen selamatkan semua gitu, sampai masuk ke dalam surga semua. Nah, salah satunya itu ya Tuhan menggunakan kita, teman-teman, sebagai alatnya. Nah, problemnya kalau Tuhan sudah panggil kita menjadi alat Tuhan, kembali kalau cerita hak prerogatifnya kita untuk menentukan kita mau atau tidak mau dipilih gitu. Tapi jelas Tuhan akan panggil kita gitu. Nah, problemnya kita kadang-kadang menolak, teman-teman. Menolaknya macam-macam. Ada yang menolak karena tidak percaya bahwa iya dan bisa jadi alat Tuhan ya. Bisa juga nolak apaan saya mau jadi alat Tuhan, nanti harus meninggalkan duniawi. Banyak alasannya, teman-teman. Ya kan itu kembali lagi bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu udah manggil gitu. Tapi kembali yang dipilih sedikit karena ya kitanya manusianya nggak mau dipilih itu, teman-teman. Jadi Tuhan nggak bisa maksakan itu karena ada kedaulatan Tuhan yang memang tidak mau gitu, tidak mau maksa kita gitu. Ya Tuhan pengen tahu iman kitanya sampai seberapa dalam, kasih kita kepada Tuhan seberapa dalam. Tuhan perlu itu, teman-teman. Rancangan dan kehendak Tuhan untuk keselamatan akhirat membutuhkan kita sebagai alatnya, di mana Tuhan akan bentuk kita agar kita memiliki kekuatan Tuhan dengan meningkatkan iman percaya kita, dengan mendalami pengenalan dan pengertian serta melakukan firman Tuhan. Ini cara meningkatannya begitu, teman-teman. Saat melakukan firman Tuhan akan alami duka cita oleh pencobaan-pencobaan, di mana hal ini yang akan memurnikan iman kita kepada Tuhan itu. Sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, namun kita mempercayai dan mengasihinya. Nah, ini cerita di yang ini juga, teman-teman, bagaimana kita mengalami duka cita oleh pencobaan. Ini yang saya alami juga aneh lagi, teman-teman. Jadi waktu tahun 2007 itu ada problem gitu. Akhirnya mendadak kok yang namanya jadi pihak kantor pusat saya di luar negeri gitu ya mengkonfirm bahwa
Ya untuk bisa menyelesaikan ini secara hukum gitu, secara hukum dunia. Saya tidak boleh duduk sebagai presiden direktur lagi, teman-teman. Karena kalau presiden direktur itu kan tugasnya masih masuk ke dalam operasional. Ya, kalau sampai misalnya untuk sampai menyelesaikan masalah ini saya di presiden direktur, akhirnya tidak bisa keluar dispensasi apa-apa dari kantor pusat, teman-teman, dari luar negerinya gitu. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke dalam fungsi komisaris, teman. Presiden komisaris gitu. Kalau komisaris kan tidak boleh masuk operasional. Kendalanya, teman-teman, waktu saya masuk ke dalam fungsi komisaris, hanya di atas aja, nggak boleh operasional. Lalu saya mau operasionalnya siapa gitu. Nah, waktu itu dipaksakan oleh pihak keluarga itu, karena anak-anak masih kecil, dipaksakan istri, teman-teman. Jadi istri itu yang harus ngelola perusahaannya gitu. Nah, sedangkan istri kan tahun 2007, dia kan bukan pebisnis, bukan pengusaha gitu. Jadi mau nggak mau, demi hukum ini supaya bisa terjadi, demi penyelesaian ini bisa terjadi gitu, ya akhirnya terjadi begitu, teman-teman. Perubahan jabatan, saya menjadi komisaris, istri yang ibu rumah tangga ini menjadi si presiden direkturnya gitu. Kan jadi konyol. Jadi akhirnya tim saya yang dulu saya kelola, yang saya koordinir, sekarang tim saya dikoordinir sama istri saya. Nah, sedangkan istri saya kan bukan pebisnis gitu. Nah, istri saya kan dengan niat baik untuk bagaimana menyelesaikan bantu suaminya kan, membantu beresin masalah ini. Tapi semakin dia punya niat baik, kalau saya pelajari, semakin ngawur, semakin terjerembab gitu. Karena untuk menyelesaikan masalah bisnis itu bukan soal baik gitu. Sedangkan istri kan dasarnya nggak pernah jadi pengusaha, jadi yang dia terapin itu kebaikan gitu. Akhirnya saya sampai kadang-kadang sering bicara sama istri gitu. Ini bagaimana sih kok mengelola perusahaan kok jadi bukan seperti pengusaha tapi seperti dinas sosial, teman-teman. Jadi akhirnya perusahaan yang dikelola oleh istri ini sementara ini gitu, ya seperti dinas sosial gitu, dengan pola-pola sosial. Dan kalau dengan pola sosial mereka target bisnisnya gagal, teman-teman. Jadi yang saya cuma pelajarin ya, karena istri niatnya baik gitu, jadi ya terjadi buat saya pribadi, karena saya tidak boleh masuk ke operasional gitu. Jadi akhirnya timbul makin was-was gitu. Ya, saya cuma sebagai komisaris yang tidak boleh turun masuk ke dalam operasional, melihat si istri saya sebagai operasional, sebagai sopirnya, sama diumpamakan gitulah, teman-teman. Kalau orang naik mobil gitu, ya istri saya suruh nyopir gitu, saya jadi co-pilotnya di pinggir gitu. Nah, sedangkan istri saya kan biasanya bukan sopir gitu, ya bukan di fungsi sopir, dibayanginnya gitu, teman-teman. Jadi betapa was-wasnya saya kan sebagai co-pilot gitu, yang di pinggir si sopir, si istri ini. Tapi istri itu nggak pernah jadi sopir, tidak pernah jadi driver yang memang tukang balapan gitu, bukan begitu kan. Nah, ini kan jadi akhirnya menambahkan menambahkan kendala-kendala jadi makin banyak gitu, teman. Saya cuma bisa bilang ya, istri saya bantu saya dari 2007 sampai rencana sih katanya berakhir nanti 2021 ini, teman-teman. Ya belasan tahun berarti kan. Ya itu buat saya belasan tahun ini seperti latihan iman, teman-teman. Jadi bagaimana caranya istri mengelola perusahaan saya itu seperti driver, bukan pembalap tapi suruh balapan gitu loh. Jadi supir kotaan, supir biasa gitu, sebagai ibu rumah tangga ya bisa nyupir mobil, tapi disuruh balapan, teman-teman, dalam kondisi bermasalah gitu mobilnya atau rutenya gitu, jalannya bermasalah. Ya coba teman-teman bayangin ya betapa was-wasnya saya sebagai co-pilot, karena saya yang biasa nyopir tidak boleh nyopir gitu. Ya ini akhirnya dari sekian belas tahun itu ya mungkin jadi maksud Tuhan kan seperti besi menajamkan besi, teman-teman. Jadi sempat si istri itu sudah hilang kepercayaan kepada saya sebagai suami karena ngadepi begini, saya bicara begini karena urusan rohani juga dia tidak merasa mengalami itu gitu, Pak. Ya timbul begitu. Jadi akhirnya ya lewat permasalahan suami istri itu gitu, malah jadi jangan-jangan dua-duanya jadi berkembang imannya, teman-teman, dari pengalaman ini. Khususnya buat saya pribadi gitu, banyak sekali yang saya jadi benar-benar makin percaya sama Tuhan gitu. Semakin kacaunya perusahaan dipegang oleh tim baru yang dikelola, dikoordinir sama istri ini, makin kacau semua, saya malah makin beriman, teman-teman. Ya kok dalam kekacauan yang segini
makin parah itu kok tetap perusahaan bisa jalan gitu. Jadi saya selalu bilang ke istri bahwa kalau atau ke timnya inti saya gitu, ya kalau memang nggak ada Tuhan ya perusahaan kita sudah habis gitu. Karena memang udah nggak kira-kira, ya istilahnya kalau tadi umpamakan balapan mobil itu, rally mobil itu gitu. Saya biasanya sebagai drivernya yang ikut lomba mobil ini gitu. Sekarang mendadak sopirnya, drivernya gitu diganti sama istri yang bukan asli pembalap gitu teman-teman. Ya pasti kan kacau sekali gitu. Saya sebagai pembalapnya gitu, yang pengusaha aslinya malah nggak boleh nyetir gitu. Ya mesti ada di pinggir si sopir. Sopirnya bukan profesional gitu. Ya kan makin kacau lagi teman-teman. Nah cuman lewat ini ya Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak ada problem tuh kalau selama memang ada Tuhan gitu. Saya juga jadi sama istri malah makin makin kesini makin merasa kasihan. Dia salah pun bukan saya jadi kesel, malah kasihan gitu. Jadi dia yang dijadikan sama untuk menaikkan iman saya pribadi gitu. Ya istri ini menjadikan seperti apa? Kalau di dapur talenannya ya berarti tempat untuk cincang-cincang dagingnya gitu, talenannya gitu. Nah saya ini jadi akhirnya rumat teman-teman. Nah cuman saya pikir ya semua kan pasti Tuhan punya niat baik gitu, naik benar. Jadi dengan saya mengalami ini ya mungkin otomatis juga saya berarti makin dimurnikan gitu. Saya tetap tidak meninggalkan Tuhan gitu. Jadi iman saya mungkin ya seperti tadi firman katakan, saya makin dimurnikan teman-teman, untuk memurnikan iman kita gitu, melewati masalah itu. Dan mudah-mudahan dengan nanti recovery lagi ya gantian, mungkin pihak istri juga yang akan lebih dimurnikan lagi teman-teman, yang tadinya sama sekali misalnya tidak melibatkan unsur kehidupan sehari-hari dengan pribadi Tuhan, dengan firman Tuhan, dan sekarang banyak berkembang selama belasan tahun ini. Ya sudah mulai bagaimana dikit banyak ya jadi rutin membaca firman, bagaimana mulai bisa mengaitkan firman Tuhan dengan kejadian hidup sehari-hari gitu. Ya seperti itu gitu teman. Nah saya ngarepin nanti selesainya waktunya Tuhan proses saya dan istri saya, yang mesti mengalami hal-hal yang berbeda dan ya kita akan lebih dewasa rohani. Ya mungkin sudah bukan sebagai hanya pelaku firman gitu. Ya Tuhan sudah mungkin lebih percaya, malaikat-malaikat di surga sudah lebih percaya teman-teman. Ya sudah tidak perlu harus mengalami ujian cobaan yang terus-menerus. Ya malah mungkin kita bisa dijadikan alat Tuhan untuk ya bagaimana memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian-kesaksian yang kita alami ini teman-teman. Jadi saya pikir apa yang kita alami atau istri saya alami, rasanya teman-teman sesama kita juga alami juga teman-teman. Cuman masalahnya siapa yang mau bersaksi gitu, siapa yang tergerak untuk bersaksi cerita apa yang kita alami. Nah ini yang kita mesti dewasa gitu, lebih dewasa. Kita bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita, di mana kita dapat menjadi alat Tuhan sebagai teladan hidup benar bagi sesama. Nah ini ujungnya gitu teman-teman. Jadi setelah kita mengalami berbagai ujian, cobaan, permasalahan-permasalahan yang tidak habis-habis gitu, yang terutama urusannya kalau sudah, yang saya pernah sharingkan gitu, kalau permasalahan itu udah berkaitan dengan pasangan suami istri, yang udah itu tanda-tanda ujian cobaan yang terberat teman-teman. Ya kalau bicara dari firman-Nya jadi besi mengasah besi gitu, seolah gitu. Itu ya cuma dengan pihak pasangan kita aja teman-teman. Dan saya alami itu. Nah setelah kita bisa lulus, ya kita bisa ngatasin halangan itu menjadi rintangan gitu, kita bisa lewatin itu, ya pasti timbulnya kedewasaan teman-teman. Jadi bagaimana kalau firman katakannya itu ya kita bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita gitu. Jadi pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu benar-benar sudah merasuk di dalam kita teman-teman, sehingga kita tahu gitu bahwa kita hidup itu bukan targetnya itu kembali lagi mencari berkat-berkat jasmani gitu yang diutamakan,
dalam bentuk kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi, tapi target utama kita itu justru berkat rohani, teman-teman. Berkat rohani, di mana berkat rohani itu yang berupa keselamatan akhirat gitu, ya hidup bersama Tuhan di dalam surga tadi gitu. Nah, tinggal kita mau di dalam surga itu mau jadi warga surga atau mau jadi tim kerajaan surganya Tuhan, itu cerita dari sisi rohaninya, teman-teman. Jadi kita targetnya mau bagaimana gitu, apakah kita mau target seperti orang duniawi gitu, yang bagaimana mencari berkat-berkat jasmani gitu, duniawi yang berupa sustain duniawi dan kebahagiaan duniawi, atau kita mencari berkat-berkat rohani yang berupa tadi keselamatan akhirat dan ya hidup di dalam surga sebagai bukan hanya warga negara surga, warga surga gitu, tapi menjadi tim kerajaan surga yang ngelola si warga-warga surga ini, teman-teman. Jadi ada dua itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke temanya bahwa iman adalah bergembira gitu, teman-teman. Ya, tapi ya itu harus bersama Tuhan saat alami duka cita dalam percobaan-percobaan itu. Kalau iman, kalau kita cerita tidak bersama dengan Tuhan gitu, ya rasanya sulit, teman-teman. Bagaimana kita punya iman dalam kondisi duka cita dan banyak pencobaan kok bisa bergembira? Rasanya nggak mungkin, teman-teman. Kalaupun ada yang begitu ya berarti cuma ada di area jiwa saja, teman-teman, bukan di area roh gitu, di jiwa. Nah, kalau yang benar itu gitu, teman-teman. Kalau kita bicara di area roh, karena iman itu ada di area roh, ya iman adalah bisa bergembira. Iman dapat bergembira apabila kita hidup bersama Tuhan. Bersama Tuhan dalam arti kata kita hidup di jalan firman-Nya Tuhan, dan kita hidupkan roh Tuhan dalam melakukan firman itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ini, dan apabila berguna tolong sharingkan kepada sesama yang lain apa yang saya ceritakan, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.